Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah, bunda, dan ananda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pembelajaran integrasi hari ini akan ditemani oleh Ustazah Desi dan Ustadz Iqbal. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari ayah dan bunda sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar budi pekerti 3.3 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat. Kompetensi dasar PAI 3.3 Memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat memahami keberagaman suku bangsa dan memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Keagungan Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah memiliki sifat Al-Azim, artinya Allah itu Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia adalah terbatas dan bersifat sementara. Sebagai contoh adalah seorang raja yang amat terkenang. Dia diagungkan atau dianggap agung oleh rakyatnya. Setelah dia tidak menjadi raja, maka predikat keagungannya lambat laun akan sirna. Dan mungkin dia dianggap agung di sebuah negara, namun dianggap sebagai penjahat bagi negara lain. Keagungan Allah itu meliputi segala hal, semua waktu, dan setiap tempat hingga manusia tak akan mampu menandinginya. Keagungan Allah ini tidak akan pernah dipengaruhi sedikit pun oleh ulah makhluknya. Seandainya saja seluruh penduduk bumi dan langit tidak mau menyembah Allah, maka hal itu tidak akan mengurangi keagungan Allah. Atau sebaliknya, seluruh penduduk bumi dan langit tekun menyembah Allah, maka hal itu tidak menambah keagungan Allah. Dia Maha Agung karena zatnya sendiri, bukan karena dukungan makhluk lain. Dengan keagungannya menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, tidak hanya agung, Allah pun dapat melihat semua gerak-gerik yang dilakukan makhluknya. Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Apapun yang kita lakukan semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat segala gerak makhluk ciptaannya. Hewan yang kecil seperti semut dan serangga lainnya pun tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengimani sifat Allah Al-Basir agar kita menyadari dan lebih teliti dalam melakukan segala hal, karena setiap yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Kemudian Allah dengan keadilannya pun menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Al-Adlu, artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam rupa manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya atas keputusan Allah yang Maha Adil. Apapun keputusan Allah tidak pernah salah. Sebagai wujud adilnya Allah, yaitu memberikan balasan surga bagi orang-orang yang taat kepadanya, dan neraka bagi orang yang tidak taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah adil itu harus mendapatkan bagian yang sama? Berlaku adil bukan berarti harus sama-sama rata dalam membagi sesuatu. Akan tetapi, adil lebih condong kepada meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Seperti negeri ini, Allah dengan keagungan dan keadilannya menciptakan manusia di negeri ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada yang sudah tahu pengertian suku dan keberagaman suku bangsa di Indonesia? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Iqbal. Ayah Bunda dan Ananda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ustazah Desi tentang keagungan Allah yang telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apakah Ananda masih ingat Al-Quran surat apa ya yang menjelaskan tentang suku bangsa? Ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Siswa-siswi kelas 4 yang soleh dan soleha, tahukah kalian apa itu suku? Suku adalah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Adakah di antara kalian yang memiliki nama belakang sama dengan ayah kalian? Hal ini dimaksudkan sebagai garis keturunan patrilineal atau garis keturunan ayah. Artinya, nama marga, nama keluarga, garis keturunan, dan warisan itu diturunkan dari ayah. Salah satu suku di Indonesia yang menggunakan garis keturunan ini adalah suku Batak. Kebalikan dari patrilineal adalah matrilineal. Matrilineal adalah garis keturunan ibu. Contoh masyarakat yang menggunakan sistem matrilineal di Indonesia adalah suku Minang. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Wah, banyak bukan? Kita patut bersyukur dilahirkan di Indonesia, menjadi warga Indonesia yang memiliki banyak keragaman suku bangsa. Bagaimana dengan kalian? Termasuk suku apakah kalian? Betawi, Sunda, Minang, atau yang lainnya? Jika tidak tahu, bisa tanyakan pada orang tua kalian ya. Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia memiliki banyak keragaman suku bangsa, kesenian, agama, bahasa, adat istiadat, kekerabatan, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Meskipun kita terdiri dari berbagai suku yang beraneka ragam budayanya, namun kita tetap satu bangsa, Indonesia, satu bahasa dan tanah air, yaitu Indonesia. Lalu, dengan banyaknya suku bangsa di sekitar kita,
Bagaimana kita menyikapi ini semua? Tentu kita harus saling menghormati keragaman suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. 2. Hidup rukun. 3. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Bagaimana? Apakah kalian bisa saling menghormati kepada teman atau orang lain yang berbeda suku denganmu? Tentu harus bisa ya. Demikian materi suku bangsa pada pelajaran budi pekerti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ayah dan bunda atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.